Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan wacana untuk penerapan sistem war tiket atau pembelian tiket langsung untuk keberangkatan haji. Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya transformasi untuk memangkas masa tunggu haji yang kini mencapai rata-rata 26 tahun. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji membuat daftar tunggu antrean haji kian panjang. Di sejumlah daerah calon jemaah bahkan harus menanti hingga puluhan tahun. Atas dasar panjangnya daftar tunggu itu, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh kini mengkaji terobosan baru. Salah satu opsinya adalah war tiket haji atau sistem pendaftaran langsung tanpa antrean panjang. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut, kabar war tiket haji merupakan bagian dari rumusan transformasi perhajian demi memperpendek antrean panjang jemaah. Namun, Dhanil memastikan kebijakan ini tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat. Pemerintah masih mencari formulasi yang tepat agar transformasi ini tidak merugikan calon jemaah yang sudah masuk dalam daftar tunggu bertahun-tahun. Nggak ada, sekali lagi war tiket itu cuma wacana untuk melakukan transformasi nanti. Itu adalah cara kita untuk menyelesaikan permasalahan antrian. Dan itu bukan kebijakan tahun ini loh. Jadi jangan salah tulis nih nanti. Itu bukan kebijakan tahun ini, itu adalah wacana kita sesuai dengan perintah Presiden gimana caranya kalian berpikir supaya tidak ada lagi antrian. Nah, salah satu yang sekarang lagi kami pikir, kami sedang memformulasikan itu tadi istilahnya war tiket atau tadi yang sudah banyak saya jelaskan panjang lebar. Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan gagasan penerapan sistem war tiket haji untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu haji perlu dibahas mendalam termasuk bersama dengan DPR. Silakan dikaji, kita belum jelas. Ini kita lihat dulu sistemnya kayak apa. Kita kan belum tahu. Belum ada keterangan resmi. Belum ada keterangan resmi. Ya tapi belum sistemnya. Ya kan belum sistemnya ditawarkan bagaimana. Pertama ya. Pertama itu gagasannya itu seperti apa jelasnya kita belum tahu. Yang kedua kan nanti kan harus dibahas di DPR dan sebagainya. Berarti untuk metode ini dari PBNU belum diajak kerja, mungkin berdiskusi lanjut gitu ya, Bang? Belum ada kalau orang gagas ngalamun sendiri-sendiri kan ya boleh aja. Kalau pandangan Gus masa tunggu haji dihapus gitu? Ya, caranya bagaimana dulu? Sistemnya bagaimana dulu supaya adil? Bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur nunggu misalnya gitu kan? Itu harus dipikir ya ketemu. Nanti gimana ya memungkinkan nggak itu? Ya masa saya harus ngomong tanpa studi, tanpa data kan ya nggak bisa. Saya kan ya harus lihat dulu. Ini juga gagasan usulan serius apa enggak, saya juga nggak tahu dong. Dan nanti kalau ini sudah beneran ya baru kita nanti bentuk tim untuk studi, ngasih masukan, rekomendasi dan lain-lain nanti. Berdasarkan data, antrean ibadah haji di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah calon jemaah yang menunggu keberangkatan kini mencapai jutaan orang, jauh melampaui kuota keberangkatan setiap tahunnya. Pada 2019, jumlah antrean haji berada di angka 4,52 juta orang. Angka ini terus naik hingga akhirnya menyentuh angka 5,7 juta orang pada tahun 2026. Sementara itu jumlah jemaah yang diberangkatkan setiap tahunnya relatif terbatas, yakni di kisaran 200.000 orang. Panjangnya antrean ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengelola kuota dan pelayanan haji, sekaligus mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana wacana dari war tiket ini, kita sudah bergabung bersama dengan Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Hasan Afandi yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Hasan. Ini sebenarnya gimana sih Pak wacananya Pak? Karena banyak sekali yang khawatir, termasuk orang tua saya nih. 2028 harusnya mereka akan berangkat. Tapi kalau dengan adanya isu seperti ini jadi khawatir loh Pak. Itu gimana jawaban dari Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh? Ya, makasih Mas Febrian. Jadi pemikiran war ticket itu berangkat dari pemikiran tentang dukungan keuangan haji. Kita tahu bahwa setiap tahun itu sekitar 221.000 kuota haji untuk di Indonesia, dan kalau dilihat totalnya, total jemaah haji dunia itu sekitar 1,7 sampai 1,8 juta per tahun.
Nah, kalau kita merujuk pada visi Saudi 2030, itu ada ditargetkan itu menjadi 5 juta jemaah haji. Kalau hitungan seperti itu berarti kuota haji Indonesia diperkirakan 460 ribu lah untuk haji regulernya. Itu dari sisi kuota. Nah, akan ada tambahan besar. Jadi di pertama catatan kita akan ada tambahan kuota besar untuk jemaah haji tahun-tahun mendatang menjelang 2030 atau di 2030. Nah, kemudian di sisi lain kita juga memahami, kita juga melihat bahwa setiap tahun jemaah-jemaah haji reguler itu selalu diberikan pembayaran tambahan dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Tahun ini 2026 itu sekitar 33,2 juta per jemaah. Totalnya 6,7 triliun untuk nilai manfaat. Orang kadang-kadang menjelaskannya menjadi ya disubsidi lah dari nilai manfaat itu, dapat tambahan pembayaran dari nilai manfaat. 6,7 triliun untuk 203.000 jemaah. Bayangkan kalau kemudian jemaahnya menjadi 500.000. Kami hitung itu akan perlu sekitar sekitar 15-16 triliun per tahun. Sementara pendapatan BPKH, nilai manfaat yang diperoleh BPKH itu hanya sekitar 11-12 triliun. Jadi kalau kemudian kita menggunakan skema yang sama, bahwa jemaah itu harus disubsidi dengan nilai manfaat yang sama, maka akan terjadi kekurangan biaya yang harus ditutupi. Nah, dari situlah kemudian timbul pemikiran untuk war ticket. Bagaimana kemudian jemaah-jemaah yang tambahan tadi, kuota yang tambahan tadi untuk kita kemudian war ticket-kan gitu. Kuota-kuota tambahannya ya sekitar 250.000 sampai 300.000-an untuk kemudian kita buka war ticketnya. Sementara yang antrian tetap. Jadi kuota tambahannya, kuota antrian tetap dengan antriannya, yang kemudian dibuka untuk war ticketnya ya silahkan yang mampu, yang siap untuk mendaftar untuk kemudian mendaftar melalui war ticket. Jadi catatan yang pentingnya adalah war ticket itu tidak akan mengganggu antrian kuota haji, hanya berlaku untuk kuota tambahan, dan di situ karena langsung mendaftar untuk war ticket maka tidak perlu mendapatkan tambahan nilai manfaat. Jadi semuanya bayar full, bayar penuh. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak perlu membuat jemaah yang sudah mengantri itu khawatir, tetapi kemudian tanpa menyediakan subsidi yang besar, jemaah tetap dapat menggunakan kuotanya. Ya, Pak Hasan, mohon maaf saya harus membandingkan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia terkait dengan war ticket. Contohnya konser yang segmenten saja Pak, itu bisa menghasilkan kecurangan, ada calonnya. Nah, ini haji yang menginginkan ada banyak, seluruh umat Islam di Indonesia. Bagaimana pemerintah menjamin war ticket ini tetap berkeadilan, tidak ada calo dan juga jelas nanti transparansinya? Ya, sebelum 2008 sebenarnya kita sistem haji itu memiliki skema yang sama, hampir mirip dengan war ticket. Jadi sebelum 2008 itu pemerintah mengumumkan kuota haji, pemerintah mengumumkan biaya haji, terus kemudian yang berminat dan mampu untuk membayar kemudian melakukan pendaftaran dan langsung bayar lunas dan berangkat di tahun yang sama. Nah, sistemnya tidak dilakukan kemudian seperti sekarang kita melakukan war ticket seperti konser dan sejenisnya, tetapi sistemnya adalah melakukan pembayaran dan antriannya terjadi di bank gitu. Jadi dengan menggunakan sistemnya bank, sehingga bagi jemaah yang berada di daerah 3T, terus kemudian yang tidak terlalu paham tentang literasi digital, seharusnya tidak jadi masalah. Itu yang pernah dilakukan ya. Kalau kemudian kita menggunakan skema itu, maka antrian-antrian itu akan terjadinya adanya di sisi bank. Jadi siapa yang cepat bayar di bank itu yang kemudian mendapatkan kepastian untuk keberangkatan sampai dengan kuotanya habis. Baik, berarti kalau misalnya itu nanti sudah diterapkan, apakah artinya pendaftarannya dilakukan mandiri atau melalui biro-biro haji umroh terdekat?
sesuai dengan aturan yang ada, itu tetap ada 2 skema. Pertama yang skema haji reguler dan satu lagi skema haji khusus. Tetap ada 2 skema itu. Dulu pun seperti itu. Yang haji reguler ya langsung mendaftar sendiri di bank, jemaahnya langsung datang ke bank untuk melakukan pembayaran, mendaftar, membayar, dan kemudian langsung melunasi di hari yang sama gitu. Nah, kalau yang kemudian menggunakan travel, ya tetap dengan travelnya. Jadi tetap diberikan kesempatan untuk dengan skema reguler maupun skema haji khusus. Ya, Pak Hasan, sebenarnya skema seperti ini, seperti yang tadi Anda sudah katakan, akan berlangsung paralel terus ke depannya. Ada yang tetap mengantri, ada yang war ticket, atau ke depannya memang akan menggantikan sistem yang lama, Pak? Kalau yang di diskusi kami, seperti yang sudah disampaikan di beberapa media, orang-orang yang mengantri pun punya kesempatan untuk ikut war ticket. Misalnya dia merasa bahwa saya masih 10 tahun lagi mengantri, kenapa nggak kemudian saya ikut gitu kan untuk war ticket. Jadi bisa jadi akan ada perpindahan dari jemaah-jemaah yang sudah mengantri ke ikut war ticket. Jadi tapi tetap akan jalan paralel bagi orang yang sudah mengantri dan merasa bahwa nggak apa-apa saya nunggu aja, silahkan. Tapi kemudian kalau mau nggak apa-apa saya pengen ikut yang war ticketnya, ya juga nggak ada masalah juga. Itu ini semua kami sampaikan. Ini adalah wacana yang kemudian dibuka dengan pemikiran tadi awalnya, bahwa kita harus berpikir dukungan keuangan haji jika kemudian kuota tambahan itu diberikan dalam jumlah yang besar. Dan dengan kondisi keuangan yang sekarang, itu bisa jadi akan sedikit menimbulkan permasalahan ketika kemudian seluruhnya harus dilakukan atau diberikan pembiayaan dari nilai manfaat. Baik, kapan Pak mulai diterapkan? Kami masih menyampaikan diskursus ini, dan kemudian sekarang juga sedang mengumpulkan pendapat-pendapat dari masyarakat, dari stakeholder, dan bagaimanapun ini kan tetap harus dibahas bersama dengan DPR, karena penyampaian regulasi perubahan skema, perubahan aturan itu tidak serta-merta kemudian bisa diputuskan secara sendiri oleh Kementerian Haji dan Umroh. Tentunya kita harapkan ya nanti bisa mendapatkan jawaban terbaik, terutama masalah transparansi dan juga agar masyarakat ini yakin Pak ya tidak ada calo, tidak ada kecurangan dalam skema war ticket ini. Pak Hasan Afandi, Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.